Saya mau tanya dulu semua, Bapak Ibu, masuk agama Islam ini ada paksaan? Semua atas kesadaran pribadi? Betul ingin masuk Islam karena terpengaruh dengan melihat akhlak anak-anaknya? Baik. Saya mau tanya, sudah tahukah apa saja syarat masuk agama Islam? Ya, di antaranya yang pertama, wajib meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Itu dulu. Apakah Bapak Ibu sudah yakin Islam agama yang benar? Ada keraguan? Tidak ada keraguan, alhamdulillah. Kalau memang Bapak Ibu sudah yakin Islam agama yang benar, bersediakah meninggalkan keyakinan sebelumnya? Oke. Sebab orang pindah agama tidak boleh memiliki dua keyakinan. Hanya boleh satu keyakinan saja. Kalau pindah, konsekuensinya tinggalkan agama sebelumnya dengan segala sisa-sisa kepercayaannya. Hanya boleh satu. Kalau masuk Islam, Islam. Yang lain tinggalkan. Tapi setelah masuk agama Islam, tidak boleh menjelekkan agama manapun. Tidak boleh menjelekkan agama yang sebelumnya. Kita yakin Islam agama yang benar, tetapi tidak boleh menghujat, menjelekkan agama orang lain, apalagi menjelekkan sembahan-sembahan agama lain. Dilarang dalam Al-Quran. Allah menegaskan, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan kamu hina, jangan kamu ejek Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Sebab kalau kamu hina Tuhan-Tuhan mereka, mereka akan menghina Tuhan kamu, Allah, lebih dahsyat lagi. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Isa adalah Rasul Allah dan hamba Allah. Takbir. Allah Akbar. Masyaallah. Iya. Iwan insyaallah. Insyaallah. Itu ada aja? Baik. Jodi mampir sini. Pak Orlando silakan. Ya. Ada ibnuhu. Sini, Jodi sini. Masyaallah. Bersini. Pak Orlando ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu Allah. Alhamdulillah, sudah usai kita syahadatkan semuanya. Kalau anaknya yang paling kecil itu tidak usah disyahadatkan karena pasti masih Islam itu. Sudah otomatis itu Islam karena masih bayi, balita. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat beberapa menit yang lalu, maka Bapak Ibu semua saudara-saudara telah sah dan resmi menjadi penganut agama Islam. Ucapkan Alhamdulillah. Syahadatnya di MCI Tebet.
MC Tebet. Oke. Sama Mbak Retno bukan? Sama Pak Dero. Pak Dero. Romadi. Oh, Romadi. Iya, Pak Romadi. Alhamdulillah. Dengar-dengar katanya anak pendeta. Iya. Pendeta mana nih? Kebetulan Papa di GBI. Hah? GBI mana? Di Papua, di Nabire. Papua? Iya. Jauh bener. Jadi dulu kan mereka sekolah Alkitab ya. Nah, terus kemudian misionaris gitu ke sana. Oh, jadi misionaris. Iya, dari tahun 96 terus ngebangun yayasan yang di Dari 96. Berarti udah tua ya. 96 udah lahir belum? Udah. Oh, udah. Belum. Jadi papanya emang sekolah Alkitab. Iya, dulu di STT Tawangmangu. Oh, Tawangmangu. Tawangmangu. Terus habis itu jadi misionaris, iya, dikirim ke Papua. Di sana mereka ngebangun yayasan mulai dari asrama dan sekolah. Yang ngirim gereja. Berarti. Anda ada bersama tim yang lain. Oh. Jadi bukan dari gereja. Jadi mereka satu tim bikin di sana, akhirnya sekarang meluas se Indonesia. Berarti dulu Villa lahir di Papua? Enggak, di Tangerang. Oh, lahir iya, orang. Mamanya ikut ke Papua dulu? Iya, mamanya juga di STT Tawangmangu juga. Oh, sama-sama. Oh, ketemu di lokasi Cinlok maksudnya. Kayaknya sih. Cinlok. Sama-sama belajar ini ya, apa namanya? Jadi pendeta. Terus nikah. Terus jadi punya gereja di Papua. Enggak punya gereja sih. Bilangnya apa ya? Evangelis kali ya. Bukan pendeta yang punya gembala gitu. Bukan pendeta yang punya jemaat. Tapi ya kalau khotbah kemana-mana ya itu sebutannya apa itu? Jadi pendeta tembak itu maksudnya? Iya, sebutannya apa? Jadi dia khotbahnya di mana-mana? Iya, hamba Tuhan. Evangelis ya berarti ya. Oke. Jadi di Papua berapa tahun bapaknya? Udah dari tahun 96 mereka di sana. Sampai saat ini. Oh, sampai sekarang? Oh, lah kok bisa lahir di Depok? Apa? Lahir di mana tadi? Lahir di Tangerang. Mama Ciben. Oh, Mama Ciben. Iya. Kalau yang belum tahu Ciben nama Cina Benteng. Iya. Tangerangnya di mana? Di Tangerang Kota. Oh, Kota. Oke. Lo kalau Mama berarti sekarang juga di Papua? Iya. Berapa saudara, Villa? Berlima. Nomor berapa? Pertama. Paling perempuan gede. Sendiri. Iya. Yang 4 belum ada yang masuk Islam? Nah, belum. Kan baru aku. 4 laki-laki semua. Opa aku juga pendeta. Nah, kalau Opa punya gereja dulu di Cipondo. Oh. Opanya punya gereja, papanya pendeta. Iya. Waduh, komplit kemudian. Anaknya mualaf. Waktu syahadat dulu gimana? Langsung kasih tahu papanya atau? Syahadat dulu baru kasih tahu. Berapa lama setelah syahadat baru kasih tahu? Sekitar 2 atau 3 bulan ya kayak. Oh, 2-3 bulan, nggak langsung ya? Enggak. Nah, terus begitu kasih tahu gimana? Kasih tahu papa dulu atau mama dulu? Bareng, karena mereka udah curiga nih, anaknya udah nggak bener nih kayaknya gitu kan. Nggak bener. Terus habis itu telepon, habis itu ngobrol kan. Terus aku bilang gini, kita diskusi ya, aku bilang itu, bukan jangan debat gitu ya. Diskusi, aku tanya, dia bilang, kenapa kamu terakhir gereja kapan, kata dia gitu. Kayaknya yang 2 tahun lalu itu yang sama papa sama mama mereka kan kadang Natalan kan kesini ya, dari sana gitu. Nah habis itu ya kenapa udah, iya karena aku ngerasa nggak punya koneksi lagi gitu dengan, jadi ibadah hanya sekedar rutinitas tapi ya hambar gitu, nggak punya rasa apa-apa gitu kan. Jadi terakhir kok lama banget gitu, iya gitu. Terus sekarang kamu mana gitu? Iya aku mempelajari yang lain. Aku bilang lagi mempelajari yang lain. Terus ngobrol-ngobrol gitu. Itu padahal udah syahadat tuh. Udah. Bilangnya masih mempelajari yang lain gitu. Lagi mempelajari yang lain. Terus dia bilang, apaan agama apa, kata dia gitu. Semuanya, aku bilang gitu kan. Nah ya udah, yang penting jangan pindah, kata dia kayak gitu kan. Terus aku tanya, nah sekarang papa itu memilih Protestan itu karena apa? Aku bilang gitu. Kristen Protestan itu karena apa? Ya karena emang Yesus itu jalan kebenaran dan kehidupan gitu kan. Di Katolik juga katanya. Jawabannya itu, ya makanya aku bilang, kenapa papa milihnya nggak Katolik? Kenapa milihnya Protestan gitu kan? Itu sama aja, itu kan menyembah satu Tuhan yang sama, kata dia gitu kan. Cuman beda caranya aja. Aku bilang, enggak dong Pak, orang kitabnya aja beda, aku bilang gitu. Terus perpecahan dari mulai Katolik ke Protestan kan itu kan ada ininya ya, ada prosesnya juga. Waktu itu Martin Luther mengeluarkan berapa tuntutan dia gitu kan, dari sebelumnya 95. Juga ada 95 dalil kalau nggak salah. Terus sebelum dan ada Ortodoks juga. Aku bilang kan kitabnya beda juga, aku bilang gitu. Nah, kenapa papa milihnya Protestan nih? Kenapa nggak milihnya Katolik? Kalau misalkan kita ngelihatnya Tuhannya sama nih ya, aku bilang gitu kan.
Bapaknya nggak jawab karena di Protestan kita bisa nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu. Enggak, ya sama aja tuh. Enggak sama kata dia gitu. Oh, sama. Sama aja, cuman beda ini doang kata dia, beda caranya aja. Enggak apa, karena papa kan orang Batak ya. Enggak, karena opung itu Kristen Protestan. Coba kalau opung Katolik kita sekarang, aku ngomong gitu kan. Dia mulai dia terus akhirnya dia bilang, terserah deh Cici mau pelajarin agama apa, yang penting jangan pindah agama kata dia kayak gitu. Terus aku bilang, ya nggak bisa gitu kalau misalkan kita sudah menemukan yang benar, masa kita tetap harus ngikutin yang nggak benar hanya karena dulu-dulu kayak gitu. Terus ya itu baru mulai. Terus berarti kamu udah nggak percaya Yesus kata dia. Percaya ada Yesus, tapi Yesus itu bukan Tuhan, Pak. Aku bilang gitu. Terus udah ini mulai ini ya kan, naik nih. Ngasih ayat nggak tuh? Ngasih, enggak, belum ngasih, karena dia masih sabar. Ya udah, abis itu mama yang ini kan biasa kalau telepon kan di speakerin gitu kan. Oh kamu beneran udah sesat nih kata dia gitu. Kamu beneran udah sesat nih gitu. Enggak dong, aku bilang gitu. Enggak, percaya ada Yesus, tapi Yesus itu bukan Tuhan gitu. Yesus tuh nabi. Nah setelah Yesus tuh masih ada Nabi Muhammad kayak gitu. Enggak kata dia gitu. Berarti langsung ketahuan dong. Wah, Islam nih gitu. Dia udah bilang gitu. Kamu udah ini nih, kamu terkena mainnya sama siapa kata dia gitu kan, udah kena sama ini kan. Enggak, aku bilang emang enggak cuman ini yang dipelajarin, cuman aku nanya ke mereka itu tentang Kristennya, bukan tentang Islamnya gitu kan. Tapi tetap nggak bisa dijawab. Terus aku tanya tentang Trinitas. Gimana bisa? Maksudnya Villa nanyain Trinitas ke papa mamanya. Kita bahas, iya. Aku bilang kita jangan debat ya. Kalau debat kan berantem. Kita diskusi aja. Aku bilang itu diskusi ringan aja. Ya udah. Terus? Nanya tentang Trinitas gini. Coba deh papa selalu pikirin gitu kan. Maksudnya Tuhan itu satu tapi jadi tiga. Bapa, Anak dan Roh Kudus tuh gimana ceritanya gitu. Kalau misalkan emang Yesus itu Allah, maksudnya sebutannya ya, maksudnya Allah gitu. Lah dia pas waktu mau disalib aja dia berdoa dulu di Taman Getsemani gitu kan. Dia pas disalib aja dia juga berdoa. Dia juga bilang Bapak mengapa Eli mengapa lama sabaktani ya. Mengapa engkau meninggal? Eli lama sabaktani, bukan Eli mengapa lama sekali loh. Iya ya, pertolongannya nggak datang gitu ya. Ya ampun. Nah, terus bingung tuh dia ngejelasinnya sampai akhirnya dijelasin sama mama itu pakai rumus matematika. Ya pokoknya, tapi maksud aku kan tetap nggak bisa karena pikirannya kan mereka nggak terbuka, jadi percuma mau dimasukin juga nggak ini kan. Pakai rumus matematikanya gimana? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan? Pokoknya satu Tuhan itu membiasnya jadi 3 gitu. Bias. Iya, jadi konsepnya mungkin konsepnya itu kayak matahari tuh ada cahayanya, ada panasnya, ada wujudnya. Tapi kan tetap kita bilang itu satu matahari kayak gitu. Terus aku bilang nggak bisa gitu. Terus dia bilang enggak, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Ya nggak bisa dong. Iya, aku bilang gitu dong. Ya nggak bisa dong kayak gitu. Udah berani ya bantah orang tuanya ya. Kan kita diskusi, aku bilang. Soalnya kalau debat pasti kan harus ada yang kalah, ada yang menang kan. Kalau diskusi kan enggak nih. Kita saling tukar pikiran kan. Terus kata dia, nggak bisa gimana memang. Terus sekarang coba deh, dia 100% manusia 100% Tuhan tuh gimana mah, maksud aku, kita coba jelasin. Terus kata dia, ya itu ada masa-masanya di mana dia 100% jadi manusia, 100% jadi Tuhan. Misalkan dia pas waktu melakukan mujizat itu dari Tuhan, itu tuh Allah gitu kan. Ya yang biasanya ya dia physically manusia gitu. Nggak bisa mah Allah tuh Tuhan tuh nggak bisa berwujud manusia. Kalau misalkan dia mau turun gitu kan, dia kan bisa melakukan apa aja, kenapa dia harus menjadi manusia gitu. Terus ngomongin penebusan juga.